Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita yang mengatur kita, memberikan kepada kita hidup dan kehidupan. Semoga kita senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kemantapan hati untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Segenap jamaah Masjid Baitul Haq, baik yang ada di masjid ataupun ada di rumah masing-masing atau ada dimanapun yang mendengar suara saya saat ini. Hari ini kita ba'da salat subuh mengkaji Al-Quran berkaitan dengan makna an-nur, cahaya. Dalam Al-Quran kata an-nur, cahaya disebut sebanyak 45 kali. Tapi jarang kita kemudian berpikir apa makna nur, cahaya dalam Al-Quran itu. Padahal nur dalam Al-Quran ini yang dimaksud adalah cahaya yang kalau kita nyalakan, maka hidup kita akan terang benderang. Nur dalam Al-Quran, cahaya dalam Al-Quran itu maknanya bukan makna hakiki, bukan makna sebagaimana kita pahami, yakni kayak lampu ini. Tapi nur dalam Al-Quran itu maknanya adalah makna majazi. Makna yang tidak sesungguhnya berupa benda yang terang. Tetapi sesuatu yang kalau kita hidupkan, kita nyalakan dalam hidup kita ini, dalam hati kita ini, maka hidup kita ini akan terang benderang. Ada banyak orang yang hidup dengan terang benderangnya lampu yang macam-macam, tapi hatinya gelap. Ada kata-kata gelap mata, ada kata-kata masa depan saya gelap, ada yang mengatakan itu gelap hati, sehingga muncul penyakit namanya sumpak. Sumpak itu penyakit yang agak unik, Pak. Sumpak itu kalau dalam bahasa Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, "Syekh, mengapa saya sumpak? Padahal saya ini punya semuanya. Rumah punya, kendaraan punya, keluarga punya, tapi mengapa kok sumpak? Ada sesuatu yang sepertinya yang tidak sempurna dalam hidup saya ini. Dan saya tidak merasa melakukan kesalahan. Tidak merasa melakukan kesalahan." Jawabannya menarik itu. Jawabannya Sufyan bin Uyainah, biasanya kalau kamu merasa tidak melakukan kesalahan, tapi kamu merasa sumpek, merasa nggak sempurna hidup kamu, itu karena ada dosa yang tidak kelihatan yang telah kamu lakukan. Jadi dosa yang nggak kelihatan, yang kita lakukan, nggak ada yang tahu. Orang nggak tahu, polisi nggak tahu. Tapi itu dosa, nggak benar. Dosanya hati, maksudnya dosa yang nggak kelihatan orang. Itu tetap saja tuh punya pengaruh terhadap kehidupan. Ada sumpek, ada galau tanpa sebab. Ini baru dosa yang tidak kelihatan. Lantas bagaimana dengan dosa yang kelihatan? Biasanya penderitaannya juga itu akan tampak dengan jelas.
Jadi seringkali dosa dengan azab, dengan siksa itu mengambil bentuk yang agak sama. Biasanya agak sama. Sama dengan kebaikan, itu biasanya itu, balasannya juga sama. Makanya ada ayat wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Walaupun ini adalah kata-kata umum, kebaikan akan dibalas kebaikan. Tapi biasanya apa yang kita lakukan akan dibalas dengan sesuatu yang sejenis. Oleh karena itu kalau ada orang yang ingin dia itu dimuliakan hidupnya, muliakan orang lain. Muliakan orang tua kita, muliakan guru kita, muliakan orang lain. Anda akan dimuliakan. Kalau kita ingin dalam hidup ini dimudahkan oleh Allah secara ekonomi, coba mudahkan ekonomi orang lain. Jangan mempersulit ekonomi orang lain. Kita mudahkan ekonomi orang lain, maka kita juga akan dimudahkan. Siapapun yang dalam hidup dia menghambat ekonomi orang lain, siapapun dalam hidup dia itu kemudian merusak kehidupan orang lain, jangan kaget kalau kehidupannya sendiri juga ekonominya pada waktunya akan hancur dan kehidupannya pada waktunya juga akan kacau. Wah, ini menarik, bisa panjang ceritanya. Oleh karena itu maka kita punya kewajiban untuk menyalakan nur, cahaya dalam diri kita ini. Apa nur itu cahaya? 45 kata nur dalam Al-Quran ini. Kalau saya persingkat, itu ada 4 maknanya, Pak. Makna yang pertama, nur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu, adapun Allah, nah ini orang pesantren terjemahnya ini, adapun utawi Allah, Allahu, adapun Allah, nurus samawati wal ardi, cahayanya langit dan bumi. Kalau di terjemahan itu penerang, pemberi cahaya kepada langit dan bumi dan seisinya. Apa artinya? Manusia kalau ingin hidupnya terang benderang, mau tidak mau dia harus menghidupkan Allah, dalam tanda kutip menghidupkan Allah. Karena orang sekarang itu banyak yang membunuh Allah, mematikan agama Allah dan lain-lain maknanya nanti. Ada Nietzsche namanya ya. Kita mungkin ingat ketika kita sekolah atau kuliah dulu, namanya Tuhan telah mati gitu. Walaupun maknanya bukan Tuhannya mati, Tuhan nggak pernah mati, tapi artinya masyarakat dan manusia sudah melupakan Allah dalam kehidupannya. Ada namanya lagi, agama adalah opium of the people, racun bagi kehidupan. Nah, nanti kita bahas juga itu bahasa yang lain. Kita menyebut Tuhan telah mati. Tuhan telah mati, tentu siapa yang akan membunuh Allah, siapa yang akan bertarung dengan Allah. Tapi maknanya adalah the presence of God, kehadiran Allah itu tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Orang yang dalam kesehariannya dia sudah tidak kenal Allah, yang dikenal adalah ego dirinya, yang dikenal adalah dirinya sendiri, hanya saya, egosentris, pokoknya saya, dan dia tidak mau untuk tunduk kepada Allah. Orang semacam ini hidupnya pasti gelap. Gelap mata, gelap hati, gelap kehidupan. Itu pasti, Pak. Silakan udah dihidupin lampu-lampu rumahnya ini. Lampu kantornya dihidupin. Tapi setiap hari itu kerjanya geleng kepala ini. Geleng kepala, mijit dahi itu. Pening kepalanya itu. Kenapa kau pening kepalanya itu? Karena Tuhan, Allah sudah nggak ada. Dan ini masyarakat modern punya potensi untuk melupakan Allah. Mengapa? Karena kompetisi kehidupan saat ini begitu kuat. Perlombaan keduniaan saat ini itu begitu hebat. Sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ada kata-kata dari Daniel Goleman namanya.
disebut dengan istilah spiritual suffering. Amerika, Inggris, Prancis itu kan semuanya negara-negara yang secara ekonomi mapan, Mak. Tapi mengapa kok orang yang bunuh diri, committing suicide, mengapa kok banyak? Bunuh diri banyak, Pak. Jawabannya adalah karena dia mengalami spiritual suffering. Penderitaan spiritual. Mengapa kok ada penderitaan spiritual? Karena dia melupakan Allah. Ayat yang saya baca tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Apa kata ayat tadi? Wala takunu, kalian jangan sampai menjadi kalladzina, bagaikan orang-orang nasullaha yang melupakan Allah. Siapa yang melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka dia akan dilupakan oleh Allah kepada dirinya. Dilupakan kepada dirinya artinya dia memiliki kegalauan yang luar biasa. Kalau dalam bahasanya Robert Mills, namanya Robert Mills di psikolog tapi juga novelis, dia menyebut dengan istilah epistemological panic, kepanikan epistemologi. Orang kemudian merasa bingung, padahal semuanya lengkap. Dia punya lengkap. Jadi kalau ada penduduk di Ketintan Permai ini yang masih dia galau, rumah sudah bagus, masjidnya mapan, tapi masih gelisah terus, ada yang something wrong, ada sesuatu yang salah itu dengan hatinya ini. Serius, Pak. Alhamdulillah yang di depan saya ini, Masya Allah, wajahnya kayak wajah-wajah bahagia semua. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kita lanjut saat ini. Ini betul nih. Ini ayat Al-Quran, Mak. Bukan saya yang bilang. Hanya dalam bahasanya orang psikolog sebut dengan epistemologi panik. Kenapa? Nasullaha. Melupakan Allah. Membunuh Allah. Dan orang modern yang punya potensi seperti itu. Semakin orang sibuk dengan HP, semakin orang sibuk dengan teknologinya, semakin dia sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, semakin dia pinggirkan kebutuhan rohaninya dan semakin dia itu kemudian bingung. Oleh karena itu, Pak, coba lihat. Mana lebih banyak orang kota dengan orang desa yang bahagia? Kalau saya melihat banyakkan orang desa, Pak. Orang desa yang penting sudah makan apapun, yang penting kenyang, bisa berdiri, sudah alhamdulillah, Pak. Orang kota kan terlalu banyak maunya, Pak. Kalau nggak makan ini, itu kayaknya nggak enak, Pak. Rembuan sama keluarganya, Masya Allah. Minggu depan mau makan di mana? Mau makan di mana aja 1 minggu diskusinya nggak selesai. Yang istrinya minta masakan Sunda, yang suaminya minta masakan Padang. Yang anaknya nggak mau, dia minta makanan Betawi. Yang satunya minta ini, akhirnya itu shoot, Pak. Langsung dia ini, ngumpim, Pak. Ternyata kalah bapaknya ngamuk, berangkat sendiri kalau begitu. Akhirnya semuanya ngalah sama bapaknya, istrinya yang ngamuk. Coba bayangkan, ini bingung kan? Orang desa, mengapa? Yang penting ada yang mau dimakan. Nggak ada yang dibeli di desa itu, nggak bingung-bingung, daun kelor ada di mana-mana. Saya kalau pulang ke desa itu senang sekali itu. Melihat orang untuk makan nggak bingung. Kalau kita kan mau beli ikan aja harus ke mall. Kalau di Madura enggak, tinggal ngambil cacing, mancing, dapat, udah selesai. Nggak ada itu, yang penting ada uyah, yang penting ada garam sama cabai, selesai. Di desa, Pak. Jenengan pasti mengalami juga kan di desa kan, karena wajahnya masih kelihatan wajah desa juga. Tenang aja, kamu beres kamu. Kalau saya kemarin di desa, naik sepeda pancal lain, diketawain sama orang-orang. Kiai Bang Mawadi lagi naik sepeda pancal. Padahal asik kan naik sepeda pancal. Nah, hadirin,
Kenapa kok orang desa kok lebih bahagia? Orang desa enggak sih, itu enggak punya sinyal, Pak. Jangankan HP, sinyal juga enggak ada, Pak. Jadi setelah sholat, alhamdulillah, duduk megang tasbih itu, Pak, aman. Kalau kita setelah assalamualaikum takut ada miskol kan, dibuka itu namanya HP. Sudah, ini pertama, Allahu nurus samawati wal ardi, hidupkan Allah. Ada buku bagus, Pak. Yang nulis namanya John Izu. Judul bukunya adalah Awakening Corporate Soul. Membangkitkan atau menghidupkan jiwa korporasi, jiwa perusahaan. Dia mengatakan di bagian awal itu, mengapa kok banyak perusahaan sekarang itu kacau dan kemudian perusahaan itu ambruk. Perusahaan itu yang usianya 100 tahun lebih sedikit, Pak. Nggak banyak. Rata-rata perusahaan itu cuma hitungan puluhan tahun kecil udah ambruk, Pak. Kenapa? Jawaban dia itu karena banyak yang bekerja di perusahaan itu yang tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Allah hanya dihadirkan di masjid, tapi Allah tidak dihadirkan di kantor. Padahal kata dia, mengutip pandangan dari Carl Jung namanya, psikolog, ini dia muridnya Sigmund Freud. Jung mengatakan, called or not called, God presence. Dipanggil atau tidak dipanggil, Tuhan itu hadir. Tapi betapa kita itu masyarakat saat ini, Allah hanya dihadirkan ketika ada dalam masjid kita. Ketika di masjid Allahu Akbar. Ketika di luar masjid kita tidak lagi Allahu Akbar. Ketika sudah ada di kantor, nggak ada Allahu Akbar. Money yang akbar itu, uang yang akbar itu kemudian. Kepentingan-kepentingan politik yang akbar. Siapa yang enggak? Mungkinkah orang ini akan bahagia? Nggak bisa, Pak. Tidak mungkin bahagia. Bisa jadi dia menang kontestasi duniawinya. Bisa jadi dia menang kontestasi politiknya. Tetapi ketenangan jiwa is not a matter of material. It's not material matters. Bukan masalah urusan-urusan materi. Tetapi itu adalah urusan hati. Nah, kita semua tahu ini. Tapi apakah semua sadar? Tidak. Kita tahu ini. Tapi apakah semua yakin? Tidak. Kalau saya tanya siapa yang menciptakan langit bumi? Jawabannya kompak, Allah. Kalau saya tanya siapa yang bagi rizki? Semua kompak, jawabannya Allah. Kalau saya tanya mengapa Anda iri kepada orang lain yang rizkinya lebih banyak daripada Anda? Jawabannya karena Anda yang ingin mengatur rizki orang, bukan Allah yang mengatur rizki orang. Ini namanya orang tahu tapi nggak yakin. Kalau orang yakin, nggak akan pernah iri hati dengan rizki yang diberikan kepada orang lain. Pak. Ini perbedaan antara tahu dengan yakin. Kalau bahasa Arab, ada perbedaan antara alima, tahu, dengan arafah, tahu. Sama-sama maknanya tahu, arafah tahu, alima tahu. Tapi beda, Pak. Oh ini kalau bahasa Arabnya kalau canggih, ini asik membahas ini. Agak sulit memang bahasa Arab, Pak. Agak sulit bahasa Arab. Makanya nggak cukup baca terjemahan, nggak cukup, Pak. Banyak misleading, banyak yang keliru dengan membaca terjemahan itu. Serius, Pak. Contoh, fa'ala, berbuat. Amila, berbuat. Amilus solihati, melakukan kebaikan. Amilus solihati, disebut amal soleh. Mengapa disebut amal soleh? Mengapa tidak disebut fi'il soleh? Maknanya sama. Di Quran, amal soleh, bukan fi'il soleh. Mengapa? Itu butuh ilmu, Pak. Alhamdulillah, segala puji. Asyukru, terima kasih. Juga pujian.
Mengapa kok Allah mengatakan alhamdulillah? Mengapa Allah mengatakan asyukru lillah? Mengapa menyebut alhamdulillah bukan ahmadu Allah? Mengapa? Wih, ini ilmu Pak. Hah? Ada kitab judulnya An-Namasat Al-Bayaniyah. Syekh Fadil Saleh Samara'i namanya. Membahas ini Pak. Ini saya sebut-sebut kitab mulai tadi biar kita semakin yakin bahwa kita itu sedikit baca Pak. Kan kita saat ini merasa sudah banyak baca Pak. Padahal yang dibaca cuma WA group Pak. Hah? Yang dibaca kita kan WA group. WA group yang bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Karena penulisnya nggak jelas, yang ditulis juga nggak jelas. Maka pembacanya juga adalah orang nggak jelas. Akhirnya apa? Kondisi hatinya nggak jelas Pak. Ini serius nih. Terutama yang ada di rumah masing-masing. Kalau ada di masjid ini alhamdulillah ini nggak pegang HP kayak ini. Ini serius nih, terutama kepada pemuda-pemudi. Dan satu, ini baru Allah Pak. Ini bisa saya ulas panjang. Ada sebuah buku lagi, judulnya itu Variety of Religious Experience. Beragam atau bermacam pengalaman kehidupan. Wih, ini buku canggih. Bicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, kadang-kala orang untuk sadar bahwa Allah itu hadir itu, kadang-kala memang harus dapat musibah. Orang kalau nggak dapat musibah itu biasanya dia itu merasa dirinya itu has power to manage everything. Memiliki kuasa untuk kemudian mengatur semuanya. Coba orangnya sehat. Sudah sehat gagah, udah gagah ganteng, uang banyak. Punya potensi enggak untuk menjadi Fir'aun? Potensi. Jadi jangan nyalah-nyalahkan Fir'aun, Pak. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan itu karena Fir'aun kaya, punya Mesir, punya piramid, punya semuanya, Pak. Nah kita belum punya apa-apa aja udah jadi Fir'aun kok, Pak. Hah? Ada sebuah kitab, judulnya Fihi Ma Fihi. Yang nulis Jalaluddin Rumi. Kitab lagi, Pak. Nggak tahu hari ini kok babnya kitab ini. Apa kata dia? Kata beliau ini. Jangan gampang-gampang Anda itu mencela Fir'aun. Jangan-jangan dirimu itu lebih gawat timbang Fir'aun. Pikir aja Pak. Fir'aun itu punya kuasa memang luar biasa. Nah kita nggak punya kuasa apa-apa aja kayak jadi Fir'aun kok. Minta disembah. Oke, balik lagi kepada tadi variety of experience. Saya kasih contoh kisah. Ada satu keluarga yang dia ateis. Dia tidak percaya sama Tuhan. Anaknya sekolah. Ketika sekolah diajarin tentang Tuhan. Anaknya tuh nggak percaya juga. Karena lebih kuat bapak ibunya di rumah. Suatu malam, bapak ibu dan dua anaknya ini lagi berangkat naik mobil. Ngebut di sebuah hutan. Nabrak Pak. Nabrak guling jam 2 pagi. 2 pagi subuh itu. Nabrak, bapaknya kepalanya pecah, ibunya juga agak pingsan, bukan agak pingsan, kalau pingsan nggak ada agaknya ya, pingsan gitu aja. Anaknya yang dua ini nyetop semua kendaraan di hutan itu untuk membawa orang tuanya ke mana? Orang tuanya untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak ada yang berhenti Pak. Siapa mau berhenti di hutan jam 2 pagi? Stop nggak ada, stop nggak ada, stop nggak ada, nangis anak ini. Hanya anak ini bilang, Tuhan, saya tidak percaya sama kamu. Tapi kalau memang kau ada, tolong saya akan stop mobil, hentikan mobil. Kalau mobil berhenti, berarti kau ada. Dia langsung stop, Pak. Stop, berhenti Pak mobil. Ketika dia berhenti, anak ini kemudian mengatakan, berarti kau ada Tuhan. Apa yang ingin saya katakan? Kadang-kadang orang untuk sadar bahwa Tuhan ada itu harus kena musibah dulu, Pak. Pertanyaannya, kita itu mau sadar duluan apa nunggu musibah? Gitu aja. Kita mau sadar duluan biar nggak usah kena musibah, atau kita minta musibah dulu, Pak?
Saya bilang sama anak-anak dan santri saya, kalau kamu ingin amanah, taatlah kepada orang tuamu, kepada Allah, Rasulullah, dan kedua orang tuamu. Tapi kalau kamu memang masih dikehendaki baik oleh Allah, dan kamu nggak taat, kamu biasanya dapat musibah. Teguran dulu. Kenapa musibah? Seperti kata tadi, untuk dia itu memiliki kesadaran kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, makna nur yang kedua adalah Rasulullah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dalam Al-Quran itu qad ja'akum, datang kepadamu, minallahi, dari Allah. Apa yang datang? Yang datang adalah nurun, cahaya. Apa maknanya cahayanya itu? Yang dimaksud adalah cahaya di situ adalah Rasulullah. Wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Dalam surah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah ayat 15. Rasulullah itu cahaya. Hidupkan cahaya, hidupkan Rasulullah. Hidupkan Rasulullah artinya biasakan dirimu untuk senantiasa menteladani Rasulullah. Biasakan hatimu untuk senantiasa menyebut Rasulullah. Biasakan hatimu untuk senantiasa menyiram cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kalau itu yang kamu lakukan, hidupmu akan bercahaya. Ada hadis Rasulullah, "Adibu auladakum hubba Rasulillah." Ajari anak-anakmu untuk mencintai Rasulullah. Mengapa? Karena kalau udah Rasulullah yang dicinta, Rasulullah menjadi role model, Rasulullah menjadi model kita. Selesai urusan ini. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibahum hatta nab'atsa rasulan. Saya itu tidak akan pernah menyiksa kaum kecuali aku telah mengutus utusan. Langsung ada kata-kata lagi, dan saya tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada dalam diri mereka, ada pada mereka. Kalau Rasulullah itu kita hadirkan, kalau Rasulullah kita hidupkan, senantiasa kita itu dengan Rasulullah, selesailah hidup ini, Pak. Bercahaya hidup. Sayangnya kita kan kemudian lupa. Mau sholawat aja kita nggak mau sholawat. Bahkan kita itu banyak melarang orang sholawatan lagi. Kita kemudian mempopulerkan orang lain untuk kita tiru. Dan kita tidak mencoba untuk senantiasa mempopulerkan Rasulullah sebagai model dalam kehidupan kita. Ini cahaya yang kedua. Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu yang paling mulia, Pak? Selalu saya katakan dari semua manusia, nabinya ada 124.000, rasulnya ada 314, kemudian dari rasul itu yang disebut Al-Quran ada 25, dari 25 dipilih ulul azmi itu ada 5, dari 5 dipilih 2 sebagai uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad dengan Nabiullah Ibrahim. Dari 2 ini 1 terpilih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita meniru Rasulullah? Sudahkah kita meniru Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Coba kurang apa itu? Dalam 1 minggu, 1 bulan, berapa kali kita itu membaca sejarah Rasulullah? Atau jangan-jangan yang kita bongkar bolak-balik adalah bagaimana cara kaya Steve Jobs, bagaimana cara kaya untuk jadi kayak Bill Gates, bagaimana cara kaya kayak George Soros, dan kita tidak pernah bagaimana cara kaya hati
untuk meniru Rasulullah dengan keluarga dan sahabat Rasulullah. Itulah kekurangan kita. Kepala kita ini isinya itu banyaknya kayak gitu itu Pak, yang sampah-sampah tidak diisi dengan sesuatu yang substansial untuk kebahagiaan kita. Ayo anak dan keluarga kita, ajari untuk betul-betul ditanamkan cinta kepada Rasul. Harus ada kajian khusus tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah hidup Rasulullah. Harus ada kajian khusus itu. Gimana sebenarnya kehidupannya. Kemudian kita kontekstualisasikan. Hubungkan juga dengan saat ini bagaimana. Yang kedua, karena udah agak siang, bisa panjang ini Pak ceramah Pak. Yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran itu juga nur. Wa ja'alnahu nuran yamshi. Nuran itu nur, itu cahaya. Itu adalah Al-Quran, cahaya Al-Quran. Oleh karena itu, kita penting dalam hidup ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kalau di desa, Pak, sebelum ngaji Al-Quran itu ada zikir bersama kan. Kalamu qadimullah yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin maniyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun di qalbi inda jahli wa hirati. Quran itu menjadi dalil petunjuk ketika kita lagi bingung, ketika lagi kita bodoh, itu akan menjadi dalil. Tapi sayang kan, kita lupa kepada Al-Quran. Yang dia cahaya. Allah yang mengatakan itu, Pak. Quran itu huda, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ini. Huda, petunjuk. Tapi mengapa kita lupakan? Mengapa kita nggak mengajar Al-Quran? Mengapa kita mengaji Al-Qurannya itu hanya terbatas saja, tidak sampai dalam, tidak sampai detail. Harus ada Pak kajian Al-Quran yang detail untuk menghidupkan cahaya Al-Quran. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah tenangkan batin kita. Allah bahagiakan kita. Semoga kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Saya Pak di pondok Alif Lam Mim itu kan 2:30 anak-anak udah bangun sholat tahajud, baca Quran. Kapan hari kan libur Pak. Ada 1 bulanan libur gara-gara pembatasan itu Pak. Ketika anak-anak datang baru sekitar 2 minggu anak-anak datang lagi. Malam-malam dengan mereka baca Al-Quran, lihat Al-Quran, ya Allah, nangis saya Pak. Jadikan kami dan keluarga kami, anak-anak kami ahlul Quran ya Allah. Benar Pak, sejuk hati. Maghrib saya biasanya menjelang maghrib itu jalan memantau masjid, memantau pondok itu. Anak-anak ada yang berdiri, ada yang duduk baca Al-Quran. Saya nangis Pak, ya Allah. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya hidup kami semua, ya Allah. Jadikan menjadi pemberi syafaat kepada kami, ya Allah. Ketika kami di alam kubur nanti, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang memberikan cahaya, ya Allah. Nangis Pak, melihat anak-anak itu Pak. Bapak-bapak kalau nggak usah menangis tentang dunianya anak kita dijamin oleh Allah. Menangislah kalau anak kita jauh dari Al-Quran, Pak. Jangan senang-senang menjadi orang tua, anaknya jauh dari Al-Quran. Orang tuanya sibuk dengan dunianya. Hancur keluarga semacam ini. Tolong nih, benar nih Quran nih. Kalau Quran dah hilang dari kehidupan anak kita, apa yang mau diandalkan? Mau mengatakan uang? Apakah uang bisa membeli nyawa? Apakah uang bisa membeli kesehatan?
Apa uang bisa memberi bahagia? Tidak. Bahagia itu Allah. Kalau dengan kalam Allah dimasukkan. Bahagia apa? Benar nih. Benar. Ini yang cahaya ketiga. Anak cucu ajak ke masjid. Quran. Ajarin Al-Quran. Jangan sibuk tiap hari les matematika, les bahasa Inggris, les apa saja. Tapi nggak pernah les Al-Quran hatinya. Mau kemana kita? Hei, yang mengaku muslim dan mukmin, mana Islammu? Mana imanmu? Ini yang ketiga, Pak. Dan yang terakhir, nur cahaya itu adalah agama, ajaran. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi. At-Taubah. Ayat 32 ya. At-Taubah 35 dalam ini. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Cahaya Allah. Itu agama. Pendidikan agama untuk anak kita tolong diperhatikan. Silakan Anda belajar umum, silakan kita belajar bab keduniaan karena kita menghidup di dunia. Tapi agama sesuatu yang paling pokok. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika Allah menyebut ilmu, itu ilmu agama. Ilmu agama. Rasulullah itu mengatakan talabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa? Itu ilmu agama. Ilmu agama. Oleh karena itu, ayo kita bersama mengawal keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita untuk agama Allah, untuk menghidupkan cahaya Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan Islam. Insya Allah, semoga kita dan keluarga kita oleh Allah dijaga, dilindungi, dan diistiqomahkan dalam iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.